Baru ada 52 ya. Bu Fitri udah lebih 7 menit mau dimulai. Pak Paulus ada masalah sama itunya. Kamera sama audionya. Dimulai aja ya Pak Tarno ya. Monggo. Selamat pagi, Bu. Bu Fitri Selamat silakan dimulai. Bu Fitri silakan Ya, dimulai. oke, baik Bu. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang pada pagi hari ini mengikuti Zoom Meet untuk sosialisasi PTMT hari Senin. Sebelum dimulai, kita awali kegiatan hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Paulus. Pak Paulus, silakan Pak Paulus. Pak Paulus sudah masuk belum? Bapak Ibu semuanya, sebelum mengawali pertemuan ini, mari kita buka dengan doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat karunia dan belas kasihan-Mu sampai hari ini. Bapak, berkatilah hari ini, kami akan mengadakan pertemuan dengan orang tua murid dalam rangka rencana tatap muka dengan siswa-siswi minggu besok. Semoga semua acara dapat berjalan dengan baik. Dan juga arahkanlah pikiran kami supaya kami dapat berpikir dengan jernih sehingga dapat memikirkan hal yang positif, yang baik, yang berguna untuk kemajuan anak-anak kami semua, sehingga sekolah kami menjadikan tempat yang terbaik untuk belajar anak-anak, sehingga terhindar dari segala gangguan yang tidak perlu. Berilah semangat kekuatan kepada anak-anak kami, supaya mereka dapat mempersiapkan diri dan mengikuti pelajaran sebaik-baiknya. Bantulah juga para Bapak Ibu orang tua dalam mendampingi anak-anak tersebut, supaya mereka dapat belajar dengan maksimal, baik dalam dukungan dalam belajar maupun dalam biaya. Ya Bapak, akhirnya segala sesuatu yang akan terjadi dalam pertemuan ini kami serahkan kepadamu. Biarlah bersama Engkau kami akan berjalan semakin baik. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Paulus sudah mengawali kegiatan hari ini dengan doa. Untuk berikutnya, informasi dari Bapak Kepala Sekolah. Dipersilakan pada Pak Tarno untuk menyampaikan informasi di Meet pagi hari ini. Terima kasih Bu Fitri selaku pembawa acara pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dan mohon maaf saya tidak pakai
masker karena saya di ruangan sendirian, jadi mungkin tidak ada teman untuk bicara, jadi bisa lepas masker. Bapak Ibu orang tua siswa yang hebat yang pada pagi hari ini bergabung di Meet, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, anak-anak yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Ya. Mohon maaf sebelumnya jika pertemuan ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu di hari ini. Mungkin ada yang seharusnya pergi ke tempat kerja atau ke jalan-jalan dan lain-lain. Harus mengikuti pertemuan ini kurang lebih 1 jam saja. Sebagaimana disampaikan di topik awal, bahwa pertemuan pagi ini itu hanya lebih kepada sosialisasi kesiapan anak-anak kelas 4 plus orang tua menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas atau yang sering kita sebut PTMT ya, yang akan dilaksanakan mulai hari Senin besok. Mungkin sekilas atau secara umum saya gambarkan bahwa selama kurang lebih hampir 2 tahun, anak-anak sudah tidak lagi belajar di kelas, duduk di kursi mereka masing-masing dan bertatap muka langsung dengan gurunya. Dan baru kali ini kita akan mencoba, menguji coba, ya. Setelah sekian lama tidak, ya. Kenapa harus diuji coba? Makanya karena situasi kita saat ini memang mungkin tidak perlu saya jelaskan, masih belum menentu, ya. Ada isu levelnya naik lagi, kita PPKM lagi, apapun itu isunya, yang jelas kita akan mencoba bertatap muka dengan siswa. Cuman yang namanya juga uji coba, kita akan coba siswanya secara bergilir. Dalam 1 minggu ini, putra-putri Bapak Ibu hanya akan menikmati atau mencoba 1 kali dulu duduk di kelas 1 hari ya bersama gurunya. Sudah kita awali yang PTMT ini sejak 2 minggu ke belakang, ya. Minggu pertama itu adalah kelas 1 dan 6, minggu berikutnya kelas 2 dan 5, dan tiba gilirannya Senin yang akan datang itu kelas 3 dan 4. Jadi selama 3 minggu ini anak-anak SD sudah mencoba minimal 1 kali ya belajar di kelas. Ya. Dari hasil pertemuan itu tentu kami evaluasi ya Bapak Ibu, tentu kami evaluasi. Ya, kurangnya di mana, titik mana yang harus kami perbaiki dan lain-lain. Karena selama PTMT ini makanya ada akhiran T terbatas, kita dibatasi dengan beberapa macam. Yang pertama jumlah kita batasi, yang kedua lama atau waktu di sekolah itu juga kita batasi. Lalu perjumpaan dengan gurunya juga kita batasi. 1 hari hanya berapa guru. Nah, tentu sosialisasi ini saya yakin untuk Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah atau yang memiliki anak di kelas 1, 2 atau di kelas 5 dan 6 sudah pernah mengikuti sosialisasi dengan hal yang sama, dengan materi yang sama. Ya. Jadi intinya bahwa Bapak Ibu mohon dukungan untuk anak-anak yang diperbolehkan oleh Bapak Ibu ikut dalam PTMT untuk mengikuti aturan main yang diberikan oleh kami sebagai penyelenggara. Untuk apa? Karena kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, kita sudah mencoba mengatur semuanya.
Ada mungkin permasalahan kelas 4 dengan kelas 2 dan 1 kemarin berbeda. Ya, kelas 2 dan kelas 1 belas sama sekali belum pernah anaknya masuk ke sekolah, nggak tahu kelasnya di mana, tempat belajarnya di mana, itu juga menjadi tanggung jawab dan garapan kami untuk mengantarkan mereka sampai ke tempat duduk. Maka di sini juga kami bersama guru-guru sepakat kita tidak boleh terlalu dekat dengan siswa secara fisik, tidak boleh menyentuh, memegang siswa dan lain-lain, itu ada aturan-aturan. Ya. Itu demi kebaikan bersama, bukan apa-apa. Siswa nggak boleh salaman dengan guru, salamnya salam corona, itu juga sama sekali kami tidak ingin mengurangi nilai. Tetapi ini demi kebaikan bersama. Salam cukup begini saja atau memegang dada dengan berbungkuk, itu juga sudah lebih dari hormat, saya kira. Ini demi kebaikan bersama. Lalu Bapak Ibu, seperti apa nanti anak di dalam kelas yang terbatas itu? Anak-anak di dalam kelas belajar seperti biasa. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang ada di rumah pada saat temannya itu ada di kelas? Nah, yang di rumah juga standby dengan waktu yang sama. Cuman tempatnya saja yang berbeda. Maka kami guru-guru di sekolah SD Sudarso Karawang ini mempersiapkan dengan hybrid learning. Hybrid learning itu apa? Hybrid learning itu, saya ambil contoh, misalkan Bu Wiwin mengajar matematika untuk anak-anak di dalam kelas, juga secara langsung di saat itu juga Bu Wiwin mengajarkan anak-anak matematika di rumah. Jadi dalam waktu yang sama, dengan tempat yang berbeda, dengan materi yang sama, itu yang dimaksud dengan hybrid learning. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kami? Kami tentu mempersiapkan perangkat, ya Bapak. Perangkat kamera, perangkat jaringan, perangkat infokus, perangkat layar supaya bisa dilihat oleh teman yang ada di sekolah. Jadi anak-anak atau teman-teman yang ada di sekolah pun, yang ada di kelas pun bisa melihat teman-temannya yang ada di rumah. Juga bisa melihat gurunya langsung. Itu kira-kira. Jadi hanya syarat sebenarnya Bapak Ibu, hanya 2 syarat yang kami minta ya dari orang tua untuk anaknya dapat ke sekolah. 1, anak datang ke sekolah dalam keadaan sehat. Kalau batuk, kalau pilek, kalau dalam keadaan panas atau nggak enak badan, udah mendingan ikut PJJ saja. Jangan dipaksakan datang ke sekolah. Ya, itu. Karena apa? Karena di rumah juga masih menerima pelajaran yang sama. Yang kedua adalah harus ada izin dari orang tua. Udah itu aja. Sehat dan dapat izin dari orang tua. Kalau nggak dapat izin dari orang tua, saya nggak akan berani. Lalu buktinya apa anak itu dapat izin dari orang tuanya? Pada saat anak datang ke sekolah, yang pertama kali ini, anak membawa surat izin dari orang tua. Mungkin kalau saya tunjukkan kira-kira seperti ini. Surat izin. Ya. Ditandatangani di atas materai 10.000. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ya bahwa anak yang ke sekolah itu sudah mendapat izin dari orang tua. Itu didapatnya di mana? Kok kami nggak terima? Kata mungkin beberapa orang tua berdasarkan evaluasi ya Bapak Ibu. Saya kok nggak dapat? Semuanya dapat. Ya. Kalau Bapak Ibu orang tua pernah mengisi Google Form tentang pendataan kesiapan siswa ke sekolah, itu secara otomatis Bapak Ibu orang tua akan mendapatkan kertas yang belum dicetak. Adanya di mana? Adanya di alamat email Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu buka emailnya,
sesuai dengan email Google Form yang Bapak Ibu gunakan, itu dibuka emailnya pasti ada surat itu secara otomatis. Itu oleh kami dibuat otomatis seperti itu. Ya, tinggal di print ya, lalu ditandatangani. Kalau susah tidak ada print, saya yakin mungkin tidak termasuk saya juga tidak punya printer di rumah, saya cukup memakai flash disk, masukkan flash disk, bawa ke tukang fotokopian disuruh di print juga bisa. Ya, itu ya. Jadi hanya 2 syarat itu. Bagaimana kalau tidak membawa itu? Nah itu kami tidak berani terima karena tidak ada bukti, bertanggungjawaban kami nanti susah. Lalu untuk apa surat itu kok dikumpulkan di kami? Di kami itu dibendel Bapak Ibu syarat untuk membuka kelas atau tatap muka terbatas itu harus ada proposal diketahui oleh Satgas minimal kelurahan dan kecamatan. Harus ada bukti fisik kalau Bapak, Ibu, guru, dan tenaga kependidikannya sudah divaksin 2 kali. Dan harus ada surat izin dari orang tua. Nah, itu harus ada. Kami tinggal di sini, ada numpuk di meja kami, sehingga kalau ada sidak langsung dari Satgas, kami bisa mempertanggungjawabkan. Itu sih sebenarnya. Jadi kenapa harus disimpan di kami. Jadi mohon dukungan hal-hal teknis, anaknya masuk dari mana atau Bapak Ibu nganternya lewat mana dan sebagainya, mungkin secara garis besar, secara teknis detail akan disampaikan oleh nanti para wali kelas. Kalau saya sih hanya memberikan gambaran umum, nanti anak diantar lewat Kertabumi sebelah Dr. Farina, yang bawa motor masuk saja, lalu nanti di satu sudut akan diberhentikan, anaknya turun, cek suhu, cuci tangan, memberikan surat izin. Ada guru-guru yang sudah siap stay di sana. Bapak Ibu guru yang naik motor langsung ke belakang gedung TK. Nah, terus ke belakang gedung perpustakaan, terus keluar dari pasar. Begitu kira-kira alurnya ya untuk mengantar. Jemputnya di mana? Jemput semuanya di belakang pasar. Jam berapa? Nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak. Intinya, yuk kita ikuti bersama anak-anak yang mengikuti tatap muka di sekolah, ikuti aturan mainnya, ini demi kebaikan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. Boleh ditunggu enggak? Oh tidak. Tidak boleh ditunggu, mending ditinggalkan saja, nanti jemput tepat waktu sehingga tidak ada kerumunan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Fitri, mungkin garis besar saja secara detail, mungkin nanti oleh Bapak Ibu Guru Wali Kelas 4. Itu ya Bu Fitri, dan setelah ini saya mohon live karena saya mengikuti pertemuan dengan Resinda. Terima kasih Bu Fitri, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Tarno atas informasinya. Untuk berikutnya akan kami sampaikan teknis untuk PTMT di hari Senin yang akan disampaikan oleh Bu Wiwin. Silakan Bu Wiwin. Terima kasih Bu Fitri. Saya hanya sedikit mengingatkan kembali Bapak Ibu ya orang tua, karena sebelumnya iya Pak Tarno, terima kasih sudah hadir di rapat. Terima kasih Pak Tarno. Ya, saya. Baik Bapak Ibu, saya ulang lagi, kami hanya mengulang kembali karena sosialisasi ini sudah dilakukan sebelumnya. Untuk siswa yang hadir ke sekolah, hadirnya mohon sesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah disepakati. Jadi anak-anak menggunakan, kalau kemarin sesuai dengan hasil rapat yang sosialisasi yang dari kelas 1 sampai kelas 6, yang utama menggunakan masker. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Tarno harus dalam keadaan sehat. Untuk face shield tidak wajib. Nah, kemudian mohon juga hadir ke sekolah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Untuk jadwal PTMT kelas SD dimulai pada pukul 8. Jadi mohon hadirnya sebelum pukul 8, tapi jangan terlalu pagi. Karena kenapa? Karena jadwal di SMP itu masuknya pukul 7. Setengah 8 mereka masuk mulai pukul 7. Jadi diusahakan untuk SD bisa dimulai sekitar setengah 8 atau jam 7.45 supaya tidak terlalu banyak kerumunan di gerbang depan TK.
Kemudian perlengkapan yang dibawa masing-masing yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Tarno adalah surat izin PTMT yang bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua. Kemudian mungkin buku tulis hanya diperlukan satu saja ya, dan alat tulis. Dan kami mohon untuk alat tulis ini bawa sendiri-sendiri supaya menghindari pinjam-meminjam dengan teman. Kemudian bekal minum dan makan itu hanya bila diperlukan, karena kita di sekolah hanya sekitar 2 jam 20 menit. Jadi sebisa mungkin diusahakan di rumah untuk sarapan terlebih dahulu sehingga meminimalisir makan di sekolah. Kalau untuk minum masih diizinkan membawa, tapi nanti untuk minumnya ketika di kelas tidak boleh langsung minum di kelas, tapi nanti silahkan izin dulu, nanti akan diberi waktu untuk minum di luar kelas. Kemudian untuk pulangnya, pembelajaran itu selesai pukul 10.20, penjemputan melalui gerbang pasar tadi sudah disampaikan oleh Pak Tarno, dan mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian siswa juga tidak boleh keluar dari kelas apabila penjemputnya sudah datang. Jadi kalau yang kemarin kelas 1, 2, 5, dan 6 itu ada Bapak Ibu yang bertugas di gerbang depan pasar, kemudian nanti akan menginfokan kepada wali murid yang ada di dalam kelas siapa yang sudah dijemput, sehingga menghindari kerumunan ada di depan pasar. Kemudian bagi siswa yang di rumah, tetap mengikuti pembelajaran sesuai jadwal, yaitu pukul 8. Jadi nanti kita tetap menggunakan Google Meet untuk anak-anak, dan link Meet-nya nanti menggunakan, kami akan buka kelas khusus. Kalau di kelas saya beri nama kelas hybrid, nanti di kelas Bu Fitri dan Pak Pul juga akan membuat. Jadi linknya untuk 1 hari tetap sama, itu aja. Meskipun nanti sesuai jadwalnya misalnya diganti pelajaran dari bahasa Inggris atau pelajaran yang lain, tapi untuk link Meet hanya 1 aja. Jadi 1 link Meet itu nanti dipakai dari pagi sampai pembelajaran PTMT selesai. Kemudian siswa yang berada di rumah itu wajib membuka kamera saat Meet-nya berlangsung, sehingga teman-teman yang di sekolah juga nanti bisa melihat teman-temannya yang ada di rumah. Kemudian pemberian materi pembelajaran yang kami sampaikan adalah sama, baik yang di rumah maupun di sekolah. Untuk penyelesaian tugas maupun ulangan, kita masih menggunakan Google Classroom. Jadi untuk latihan, karena kita menghindari kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan siswa, jadi yang PTMT di sekolah pun tidak bisa seperti kita lakukan dahulu. Jadi mengerjakan di buku, kita koreksi, kembalikan lagi, tidak bisa seperti itu. Karena kita mengurangi dan menghindari yang seperti itu. Jadi untuk latihan dan pengumpulan tugas tetap dilakukan melalui Google Classroom. Dan kemudian saat pembelajaran siswa wajib mengikuti pembelajaran seperti yang dilakukan teman-temannya yang ada di sekolah. Kemudian daftar hadir itu juga masih tetap dilakukan melalui GCR. Mungkin kira-kira seperti itu Bu Fitri untuk gambaran di sekolahnya, untuk teknisnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Fitri atau Pak Paulus? Ada yang belum tersampaikan mungkin? Silakan. Sudah cukup. Mungkin dari Pak Paulus ada yang mau disampaikan atau mau menambahkan? Cukup, Bu. Nah, mungkin ini sebagai gambaran saja, mungkin Bapak Ibu. Ini kemarin ya, ketika pembelajaran kelas 1 dan 6. Ini situasi ketika di kelas. Bu Fitri kelihatan nggak presentasi saya? Kelihatan. Ya, ini adalah gambaran ketika anak-anak yang mengikuti PTMT di dalam kelas. Kemudian dari viewer ini nanti teman-teman yang ada di sekolah bisa melihat teman-teman yang sedang meet yang ada di rumah. Gitu. Kemudian ini proses ketika cek suhu terjadi di depan gerbang TK. Ini juga nanti dicatat ya, siswa yang masuknya dicatat, kemudian diukur suhunya bagi yang melebihi 37,3 tidak diizinkan untuk masuk, kemudian pulangnya melalui gerbang belakang. Kemudian ini surat yang tadi disampaikan oleh Pak Tarno, surat pernyataan mengizinkan dari orang tua. Tadi sudah disampaikan Pak Tarno juga bahwa lihatnya dari email. Jadi usahakan sebelum masuk sudah dipersiapkan dulu, jangan sampai kejadian beberapa waktu yang lalu saya sempat piket di bawah. Jadi karena tidak membawa, jadi anak terlambat
tidak boleh masuk kelas dulu gitu. Jadi yang tidak membawa memang ada kebijakan tidak boleh masuk ke dalam kelas. Ketika sudah ada baru diizinkan untuk masuk kelas. Kemudian ini contoh ya, ini yang kelas yang saya buat, ini adalah kelas yang digunakan untuk selama pembelajaran PTMT, yaitu kelas PTMT hybrid. Jadi nanti untuk Google Meet-nya kita menggunakan Google Meet dari kelas ini. Sehingga link yang digunakan itu dari pagi sampai pembelajaran berakhir hanya satu link Meet saja. Sehingga anak-anak, kalau yang beberapa yang awal-awal kita masuk yang kelas 1 memang jadi ada perbaikan ya Bapak Ibu orang tua. Jadi waktu awal itu setiap guru masuk ke kelas buka link Meet sendiri dan itu ternyata memakan waktu karena kita PTMT-nya hanya 2 jam 20. Kalau harus buka link Meet lagi terlalu lama, maka kita sepakati untuk yang berikutnya menggunakan kelas khusus, kelas PTMT, sehingga mengurangi waktu untuk persiapan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak Paulus dan Bu Fitri. Bu. Ya, Pak Paulus. Cukup kayaknya. Ya, cukup ya. Jangan lupa materainya ya, Bu ya. Oh iya, materainya 10.000. 10.000. Karena waktu itu ada kejadian, waktu saya piket di bawah itu, ada orang tua yang sudah mempunyai surat pernyataannya sudah membawa, tetapi materainya lupa belum ditempel. Bapak Ibu orang tua mungkin mau ya untuk Bu Wiwin, saya wali murid Milan. Mau nanya, itu kan balasan email saya kok belum ada ya yang surat pernyataan itu, Bu, yang tanda tangan materai ya? Oh, mungkin kemarin juga ada yang ke saya seperti itu, Mah. Jadi salah ngetik ininya alamat email. Oh, alamat emailnya sih kalau saya lihat yang di itu benar sih, Bu. Menggunakan yang akun SCH? Iya. Oh ya, nanti mungkin kelas berapa? Mama kelas berapa? 4B. Oh, 4B nanti mungkin saya tanyakan ke adminnya dulu ya. Mungkin nanti, boleh Bu Wiwin. Ya. Bisa dibantu nanti untuk ininya. Iya. Karena memang kemarin ada yang beberapa kali bermasalah ternyata karena nulis alamat emailnya ya karena beda huruf kapital aja ternyata nggak terkirim. Kemarin begitu. Oh, iya bener sih itu kalau saya ngisi yang kuesionernya itu sih udah bener email saya. Cuman kok nggak ada itu balasan gitu. Oh ya. Nanti mungkin Pak Paulus bisa menghubungi Pak Stefanus untuk dicek di ininya, di apa? Ibu, nama anaknya siapa? Atau Bu Wiwin, atau bisa juga nama anaknya masih Milano, Pak. Ulang Bu Wiwin. Kenapa Bu Fitri? Tadi siapa? Bisa juga mengisi ulang. Barusan saya isi ulang sih, Bu. Barusan saya isi ulang, emailnya juga udah bener sih yang ditulis di situ. Oh, sudah diisi ulang. Ya mungkin nanti bisa minta bantuan ke adminnya, Mama ya. Iya. Buin. Nama anaknya siapa, maaf? Masih Milano, Pak. Oh, masih Milano. Ya, nomor absen 20. Iya. Ya, Bu. Iya. Mungkin Bapak Ibu kemarin itu di kelas 4A itu ada kejadian seperti ini juga, cuma mama papanya itu pada ngisi ulang dengan dengan hati-hati banget gitu, kemudian dan ternyata masuk sih suratnya. Ya mungkin nanti dicoba dulu lagi ya Bu Fitri. Iya Bu, ini udah saya coba lagi sih tadi ya. Cuma nanti itu dilihat saya di emailnya itu di akun yang mama pakai untuk mengisi data tersebut. Iya Bu. Iya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama Mama. Baik, ada yang bertanya untuk kelas GCR? Ibu Wiwin, ada yang mau bertanya? Ada di chat nih dari papanya Ayu. Ya. Untuk pengantaran siswa, kendaraan orang tua masuk dari TK keluar dari SD atau dari pasar, dan untuk penjemputan hanya dari pasar, atau semua akses antar jemput masuk dan keluar dari pasar. Kalau untuk pas kedatangan itu datangnya dari gerbang Farina, kemudian anak-anak diantarkan sampai ke gerbang depan TK. Orang tuanya kalau yang menggunakan motor lewat ini jalan kecil yang ada di belakang kelas 4. Nah, nanti itu tembusannya keluarnya lewat pasar. Gitu, Pak. Kalau untuk penjemputannya di depan yang gerbang pasar. Baik, Bu. Terima kasih informasinya. Jadi untuk nganter dari TK
Ya. Saya keluar lewat pasar untuk jemput hanya dari pasar. Kalau Iya. pas pulang ya. Oke, terima kasih. Ya. Mas sekalian Mbak mungkin bantu jawab mengenai yang masalah email mungkin. Ya, Setahu Pak. saya alamat email itu hurufnya hanya boleh huruf kecil semua deh. Jadi mungkin pas Ya. pengisian, pas huruf pertamanya jadi otomatis kapital mungkin. Oh iya. Jadi mungkin mohon dicek lagi aja. Setahu saya alamat email itu semuanya huruf kecil. Terima kasih. Ya, Terima makasih kasih Pak atas masukannya. Kemudian Ada lagi yang bertanya, Bu Win, untuk kelas GCR, untuk kelas hibrid, apa sudah ada kode kelasnya? Nanti kami undang ya. ya nanti diundang lewat email. Diundang oleh wali kelas lewat email. Nanti dicek aja di emailnya, nanti tinggal gabung gitu aja. Ya. Kemudian ada juga yang bertanya, Bu Win, tadi dijelaskan pas ada tes atau tugas via Google Form untuk yang PJJ sudah clear. Tapi kalau yang ikut kelas bagaimana? Atau murid diperkenankan bawa HP juga? Untuk yang di kelas, untuk tugasnya tetap sama, menggunakan Google Form karena kita masih menghindari kontak dengan anak-anak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin kita nanti di kelas itu sistemnya hanya menjelaskan, kemudian memang nanti tetap ada perbedaan ya, yang di kelas dan di sekolah itu dalam artian begini perbedaannya. Kalau mungkin nanti ini gambaran saja ya Bapak Ibu, kita ini merencanakan bahwa yang di kelas nanti itu kita akan menjelaskan materi yang sama dengan yang di rumah, tapi ketika setelah penjelasan selesai masih ada jeda waktu sedikit, kita akan gunakan untuk sedikit dalam tanda kutip membahas soal-soal atau latihan-latihan yang akan disampaikan lewat GCR. Jadi kelebihannya yang datang ke sekolah adalah bisa bertanya secara langsung. Ketika kita akan berikan gambaran nanti latihan soalnya seperti ini. Jadi ketika di sekolah mereka bisa secara langsung menanyakan apabila ada kesulitan. Yang di rumah pun sebenarnya juga bisa bertanya, tapi kan kalau di sekolah kan kita bisa bertatap muka secara langsung, jadi mungkin lebih ada feedbacknya, kita lebih kelihatan ya Bu Fitri kalau yang ada di kelas ya. Kalau untuk HP diperkenankan, cuman menjadi tanggung jawab masing-masing. Halo, Pak Ustaz. Begitu. Udah, Pak. Oh iya, makasih. Bu. Selamat pagi, Ibu. Ya, Bu. Ya. Kelas 4B itu yang belum merespon tuh ada 9 orang. Saya bertanya, Bu. Saya agak lupa. Kemarin ikut PTMT tapi sosialisasinya, tapi mungkin karena sambil ngapa-ngapain jadinya kurang jelas juga. Untuk besok kelas 4 itu yang masuk apakah semuanya atau dibagi atau bagaimana? Lalu pembagiannya seperti apa? Kalau memang ada pembagiannya mohon untuk di-sharingkan di grup supaya kami punya istilahnya karena ini udah memori orang tua jadinya gampang lupa supaya nanti bisa dilihat kembali gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mama Banyu. Untuk yang masuk itu sudah kami bagi, ya jadi sesuai yang diizinkan dibagi menjadi 4 hari ya. Jadi kami PTMT-nya dari hari Senin sampai hari Kamis. Nanti akan di-share di grup kelas. Ya. Untuk Mama Papa yang lain, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas, Bu. Sudah. Nanti untuk jadwal pelajaran juga akan kami share karena ada beberapa yang direvisi ya dari mata pelajaran sebelum ini, dari mata pelajaran biasanya. Ada yang berubah sedikit. Siang Bu, ada yang mau saya tanyain Bu. Tadi saya lewat mengenai kalau antar itu dari belakang ya Bu, nggak bisa dari depan ya? Iya Pak, karena kita untuk cek suhunya kita berada di depan TK. Cek suhu dan pencatatannya ada di depan TK, jadi tidak bisa melewati gerbang yang di pasar.
Kalau nanti lewat gerbang pasar tetap disuruh muter ke sini. Di depan ya Bu ya, Kertabumi ya. Iya, yang Kertabumi Pak. Karena kita Nah, soalnya saya malah nggak tahu kalau lewat pasar Bu. Oh iya iya. Ya lewat Ya. Kertabumi Pak. Baik, ya makasih Bu. Ya, sama-sama. Ini ada yang bertanya, Bu, berarti anak-anak yang PTM mengerjakan latihannya di rumah setelah mereka pulang dari sekolah? Iya. Iya. Jadi untuk tugas yang di Google Form itu dikerjakannya di rumah. Jadi di sekolah itu anak-anak kegiatannya itu apa ya? Menerima penjelasan dari kami. Jadi untuk latihan untuk tugas-tugas anak-anak tetap dikerjakan di rumah. Bu, apakah rekamannya bisa di-share? Saya baru buka HP, tidak tahu ada ya. Bu, kemudian tadi saya dapat informasinya kalau dijemputnya lewat pasar ya Bu ya? Iya Bapak, dijemputnya lewat pasar. Keluarnya kalau saya jemputnya nggak bisa lewat pasar, gimana Bu caranya? Enggak, jemputnya di mana Pak? Saya kan roda 4, nggak mungkin masuk ke pasar tuh Bu. Parkirnya mungkin di depan BRI bisa Pak? Parkir anaknya jalan dari sekolah ke pasar ya berarti ya? Iya. Bukan dari Kertabumi lagi ya kalau pulangnya ya? Iya, bukan dari Kertabumi. Agak riskan ya. Ya udah nanti coba saya koordinasikan dah Bu. Oh iya iya. Baik Pak. Makasih. Ibu, Baik, saya mau bertanya Bu. Ya Mama. Saya Mama Yosepa Bu. Bu, kemarin saya tidak mengizinkan Yosepa untuk ikut Bu. Ya. Masalahnya kan Yosepa itu ada asma Ibu. Tapi Bu, seiring waktu nanti kalau misalnya ini kondisi COVID kan sudah semakin landai ya Bu ya seandainya Bu. Kan sebenarnya anaknya pengen sekolah. Nah, boleh nggak Bu misalnya saat dia pengen saya coba dia untuk sekolah, maksudnya tidak saklek dengan form yang saya isi kemarin. Bisa nggak itu berubah Bu? Mungkin nanti isi formnya lagi Ma, tapi kalau untuk minggu ini mungkin sesuai yang sudah mengisi dulu aja. Nanti kan kita akan evaluasi lagi. Bener Bu. Kemungkinan nanti takutnya yang namanya anak-anak ya Bu ya, dia pasti bilang aku kok beda Ma, gitu ya Bu ya. Iya bisa Ma. Mungkin kalau untuk minggu ini kami sudah buat jadwal sesuai yang masuk sampai dengan hari kemarin. Mungkin untuk PTMT bulan 11 atau bulan 12 nanti ya Bu ya, siapa tahu ya Bu ya. Ya karena kami kan nanti setelah ini kan kita evaluasi lagi Ma. Mungkin setelah ini kalau semakin landai lagi bisa 2 kali atau 3 kali. Iya Bu. Iya Mama. Oke Bu, makasih ya Bu ya, karena anaknya sebenarnya pengen sekolah Bu, tapi saya takut. Sama, ketakutan yang beralasan sebenarnya. Terima kasih ya Bu ya, saya selalu ya. Sama-sama Mama. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas ya Mama Papa? Mungkin sudah ada kakak atau adiknya Bu, jadi sudah punya pengalaman dari kakak atau adiknya yang di kelas 1. Untuk seragam ya, kalau misalkan ada yang sudah sudah kekecilan gitu, boleh pakai baju bebas ya Bu Win ya, tetapi sopan. Ya. Betul. Takutnya ada yang roknya ada yang sudah pendek ya kan, ada yang sudah tidak muat, nggak usah dipaksakan untuk beli baru saat ini. Jadi boleh pakai baju bebas tetapi sopan. Sepatu juga sama ya Bu Fitri ya mungkin. Ya, sepatu juga bolehlah warnanya tidak yang sepunyanya dulu gitu, nggak perlu harus hitam. Ada lagi yang mau ditanyakan ya Bu? Satu lagi ya silakan. Kalau ulangan bagaimana Bu, masih pakai GCR juga? Ya, ulangan masih pakai GCR ya? Masih Bu. Masih. Sudah jelas Mama Papa? Jelas Bu, jelas. Tanya sudah terwakili semua. Bu mau tanya. Ya. Kalau berarti anak misalnya yang datang ke sekolah nggak usah bawa HP, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu nomor 1. Nah, terus nomor 2 tadi kan ada orang tua yang tanya tentang email ya. Maksudnya itu apa yang di email ya? Karena saya sudah cek email
di akun apa aja kok? Maksudnya nggak ada email dari sekolah, apa itu ya? Jadi email itu surat pernyataan. Jadi ketika mama papa mengisi data kesiapan PTMT, nah jika yang menyetujui itu akan masuk surat pernyataannya melalui email yang kita pakai untuk mengisi data tersebut, Mama. Oh, tapi nggak ada balasan dari sekolah ya, Bu? Cuma orang tua kirim aja ke sekolah ya? Surat yang ini, Mah. Suratnya yang itu yang ada di depan, Mah. Jadi Mama Papa harus mengisi dulu linknya, link pengisiannya. Jadi waktu anak datang masuk ke sekolah nggak usah bawa lembaran apa-apa gitu? Bawa ini. Ini dibawa. Bawa surat pernyataan. Ini kita print. Iya. Di print lalu ditempel materai 10.000. Kemudian ditanda tangan Mama. Oh, itu di email ke siapa ya, Bu? Email anak atau email orang tuanya ya? Di email yang dipakai untuk mengisi data pengisian link itu. Yang ada di depan ini. Belum ada dapat apa-apa tuh? Oh, mungkin nanti Mama isi ulang saja ya, Ma. Oh, oke. Ya. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Laurensius bisa dikirimkan lagi. Ya, mungkin nanti dikirimkan lagi linknya ya, Bu Fitri ya. Ya, nanti dikirim ulang di grup ya. Yang misalnya belum mendapat surat pernyataan. Ya. Mungkin sudah ketumpuk email-email masuk baru, jadi agak ke bawah kali Bu Fitri, jadi agak susah. Iya. Ya. Di luar sana kamu. Di luar, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Saya orang tua dari Rafa. Iya, Mama. Tadi kan untuk daftar hadirnya itu anak-anak kan tidak diperbolehkan hadir membawa HP ke sekolah. Lalu untuk daftar hadirnya seperti apa, Bu? Kalau memang kita kan tidak ditanggung jawab tuh, ibarat kata anak bawa HP, ibarat kata hilang atau segala rupa kan itu urusan pribadi toh? Iya. Kalau yang di sekolah, ya Ma. Kalau yang di sekolah kan kita begitu masuk kan kita sudah ada daftar hadirnya, Ma. Kalau yang masuk ke sekolah. Enggak usah daftar hadir lagi di GCR anak-anak, apa gimana? Enggak usah, enggak apa-apa, Mama. Kalau yang di sekolah kita udah ada datanya, kalau yang di rumah kan tetap harus ada Google Form diisi. Oh, oke. Makasih. Sama-sama, Mama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Bagaimana Bu Wiwin? Ya sudah, kalau sudah ditutup. Sudah jelas ya. Ya. Nanti untuk nama anak yang masuk untuk hari Senin sampai hari Kamis dan jadwal pelajaran hibridnya nanti akan dikirim melalui WA Group. Kemudian untuk link pengisian, takutnya ada yang ternyata belum mengisi atau udah mengisi tapi email balasannya belum masuk, nanti akan kami kirim ulang kembali di grup WA ya. Baiklah, jika Mama, Papa, dan anak-anak sudah jelas semuanya dan tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri ya pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mama Papa atas partisipasinya ya untuk kesiapan PTMT anak-anak kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, Mama Papa dan anak-anak semuanya sehat, dan mudah-mudahan kondisi ini selekas membaik agar anak-anak bisa kembali ke sekolah dengan normal ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita tutup kembali dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Paulus. Silakan Pak Paulus untuk memimpin doa. Baik, mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pertemuan ini. Semoga dari pertemuan ini kami dapatkan sesuatu yang baik untuk kemajuan anak-anak didik kami. Bantulah supaya kondisi ini semakin baik, semakin menghilang, sehingga kami dapat bertemu kembali
dapat belajar seperti biasa, tetap muka seperti biasa. Ya Bapak, langkah ini kami buat untuk lebih baik, supaya anak-anak kami dapat belajar dengan baik. Semoga keadaannya akan segera berubah, akan semakin baik. Ya Bapak, kami akan meninggalkan Google Zoom ini. Kiranya Engkau berkati kami semua, supaya kami dapat berpisah dari Zoom ini dengan baik, dengan senang hati dan gembira, dengan penuh damai dan sejahtera. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Paulus sudah menutup kegiatan hari ini dengan doa. Terima kasih Mama Papa yang sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih sama-sama.